Syirik adalah dosa besar yang begitu berbahaya untuk kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan seluruh amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Namun seringkali kita tak memperhatikan, bahkan menggampangkan semua tingkah laku kita, padahal termasuk perbuatan syirik. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan berwasiat dalam kebajikan. Pemirsa, apa yang Anda tahu bila mendengar kata syirik? Sebagian dari kita mungkin mengartikan sebagai perbuatan iri. Ya, seperti perkataan yang sering kita dengar, "Ah, kamu aja yang syirik." Syirik dalam kalimat ini berarti iri hati, dengki, atau hasad. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas pengertian syirik dalam artian syar'i. Adapun dalam istilah syar'i, syirik bermakna menyekutukan Allah. Menyekutukan berarti menduakan atau mempercayai ada pihak lain yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar untuk mengingatkan, dalam beberapa episode lalu sudah kita bahas tentang pembagian syirik. Dari segi kekhususan Allah Ta'ala, syirik dibagi menjadi 3. Pertama, syirik di dalam rububiyah, yakni meyakini ada sesuatu selain Allah yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya. Kedua, syirik di dalam uluhiyah, yaitu meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ketiga, syirik di dalam asma wa sifat, yaitu seorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki. Seperti mempercayai ada dukun atau paranormal yang mengetahui perkara gaib. Nah, dari ketiga jenis syirik itu, ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil. Maka syirik pun ada 2, yakni syirik akbar atau syirik besar dan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar atau syirik besar adalah perbuatan manusia yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni Allah selama dia belum bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 116. Selain itu, pelaku kesyirikan besar juga terancam amal ibadahnya tidak diterima Allah. Meski pelaku beribadah penuh semangat dan ikhlas, tetap tidak ada nilainya di mata Sang Khalik. Dengarkan firman Allah, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Apa saja yang termasuk syirik besar? Secara umum, para ulama membagi syirik besar menjadi 4 perbuatan. Pertama, syirik dalam doa. Loh, kok bisa ya? Berdoa tetapi justru terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, biar mudah dipahami, doa ada 2 kategori. Pertama, doa ibadah, dan kedua, doa masalah. Kita harus ingat bahwasannya doa adalah ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah, kata baginda Nabi Muhammad. Jadi, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk sebagai doa. Alasannya, karena dalam semua ibadah terkandung doa.
Paling tidak, doa agar dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka dengan sebab mengerjakan berbagai amalan ibadah. Dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Apabila ditujukan selain Allah, maka pelakunya telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Umpamanya, perbuatan seseorang yang bersujud kepada selain Allah, atau berpuasa dengan tidak mengharap pahala Allah, tapi dengan niat memperoleh ilmu kekebalan diri, juga termasuk dalam kategori ini. Bagaimana dengan doa karena ada permasalahan? Sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar terhindar dari satu masalah, misalnya meminta rezeki, meminta jodoh, meminta keturunan, atau meminta dilepaskan dari suatu kesulitan. Semua doa hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Ta'ala semata. Doa karena masalah boleh ditunjukkan kepada selain Allah dengan 3 syarat tanpa ada satupun yang tidak terpenuhi, yaitu pihak yang diminta itu hidup, artinya tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau meminta tolong kepada batu, pohon, dan semisalnya. Yang kedua, doa itu ditujukan kepada pihak yang bisa hadir. Maknanya, pihak yang dimintai tolong dapat berhubungan langsung dengan yang meminta tolong, baik secara bertatap muka ataupun melalui alat komunikasi. Dengan demikian, tidak boleh bagi seseorang meminta tolong kepada orang lain yang terpisah dalam jarak yang jauh tanpa adanya perantara yang zahir atau nyata. Misalnya, kita memanggil-manggil sang guru ketika terancam bahaya, padahal sang guru terpisah jarak yang sangat jauh. Dia berkeyakinan bahwa sang guru saat itu mampu mendengar permintaan tolongnya. Dalam kasus ini, pendoa meyakini sang guru memiliki kemampuan mendengar layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ketiga, doa itu boleh ditunjukkan pada pihak yang mampu. Maksudnya, pihak yang dimintai bantuan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan. Dengan aturan ini, kita tidak diperbolehkan meminta kepada orang lain untuk diberi keturunan, minta agar tidak turun hujan, atau minta dipanjangkan umur kepada manusia, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan doa-doa tadi. Kemampuan memberikan keturunan hanya dimiliki Allah semata. Sekarang ini masih banyak orang yang berdoa tidak ditujukan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang berdoa kepada jin, batu, ataupun dukun. Sebagian lagi berdoa dan memohon kepada jin-jin penunggu laut, jin penunggu gunung, guna meminta agar hasil tangkapan laut atau hasil pertaniannya bisa melimpah ruah. Maka semua perbuatan ini tergolong perbuatan syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Syirik besar yang kedua ada pada niat, maksud, dan tujuan beribadah. Maksudnya, perbuatan ibadah seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang benar, yakni dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya, tetapi justru dengan maksud yang lain. Misalnya, beribadah semata-mata untuk tujuan mendapatkan kekayaan dunia. Bisa juga untuk beribadah untuk tujuan mendapatkan sanjungan orang atau ria, atau bahkan ibadah dengan maksud untuk menghormati arwah atau makhluk lain. Jadi, niatnya, tujuan, dan maksud yang membuat orang itu jatuh dalam kesyirikan.
Allah mengingatkan dalam firman-Nya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16. Beberapa ulama menyatakan ayat tersebut terkait dengan perbuatan riya atau beribadah tetapi berharap mendapat pujian orang. Berkata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tujuannya semata-mata dunia dan tamak dalam mencarinya, serta menyesal kalau luput darinya dunia tersebut, Allah akan membalas kebajikannya tersebut di dunia. Kemudian dia berangkat menuju akhirat dan tidak ada satupun kebajikan yang akan diberikan padanya. Dan adapun seorang mukmin akan dibalas kebajikan-kebajikannya di dunia dan akan diberi ganjaran atas kebajikan itu di akhirat. Demikian juga dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang semata-mata tujuannya dunia, Allah akan mencerai beraikan urusannya, dan dia menjadikan kefakiran di depan matanya. Tidak datang kepadanya dunia, kecuali apa yang sudah dituliskan baginya. Barang siapa yang niatnya akhirat, Allah akan menyatukan baginya perkaranya. Allah Ta'ala akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lainnya dikisahkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar umatnya waspada terhadap niat ini. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang yang riya dalam beramal diberikan ganjaran mereka di dunia, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Berkata beliau kembali, barang siapa mengamalkan satu amalan soleh dalam rangka mencari dunia, baik puasa, sholat, atau sholat tahajud di malam hari, tidaklah dia mengamalkan kecuali untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, saya akan cukupkan baginya apa yang dia cari dari dunia bentuk balasan, dan akan pupus amalan yang dikerjakan untuk mencari dunia tersebut. Sementara dia di akhirat termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengan beberapa hadis-hadis yang sahih, kita diingatkan agar hati-hati dalam beribadah. Kita dilarang untuk beribadah dengan niat untuk mendapatkan imbalan di dunia semata. Misalnya, rajin sedekah, berharap agar Allah memberi kekayaan yang lebih besar. Sekarang ini banyak sekali ajakan untuk beramal dengan iming-iming kejayaan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rob engkau, dan kemurahan Robmu tidak dapat dihilangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 18 hingga 21. Sering kita jumpai ada orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis, namun semata-mata untuk menyehatkan badan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancarkan rezeki dan karir. Begitu pula, ada yang rajin bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin mendapatkan jodoh atau rezeki yang melimpah. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Hanya saja tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang ada
justru ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi semata. Beribadah untuk tujuan dunia akan membawa mereka bisa termasuk orang-orang yang tercela sebagaimana disebutkan dalam ayat Hud tadi. Bisa jadi, tujuan dunia akan terwujud dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi, seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat karena amal soleh yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apa yang mereka peroleh di akhirat? Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan salat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah, mereka tidak mendapat pahala di akhirat karena kesalahan niat dalam beribadah. Mari kita introspeksi, apakah kita beramal semata-mata hanya untuk kepentingan dunia semata, ataukah untuk mencari bekal di akhirat kelak? Nah, bagaimana tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia semata? Imam Bukhari membawakan hadis dalam bab siapa yang menjaga diri dari fitnah harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah hamba dinar, dirham, kotifah, dan komisoh. Jika diberi, dia pun ridho. Namun jika tidak diberi, dia tidak ridho. Dia akan celaka dan akan kembali binasa." Hadis riwayat Bukhari. Nah, mereka yang beribadah semata-mata untuk kepentingan dunia, maka dinamakan hamba dinar dan hamba dirham. Karena mereka yang disebut dalam hadis tersebut beramal untuk menggapai kekayaan dunia, bukan untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya, beribadah dengan harapan mendapatkan pahala yang bisa dinikmatin untuk kehidupan yang kekal abadi. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Jika niat ibadah seseorang murni untuk mendapatkan dunia saat beramal, dan sama sekali tidak punya keinginan mengharap kehidupan akhirat, maka orang semacam ini di akhirat tidak akan mendapatkan satu bagian nikmat pun. Berbeda bila niat seseorang itu mengharap pahala dan untuk mendapatkan dunia sekaligus, maka semacam ini akan mengurangi tauhid dan keikhlasannya. Amalannya dinilai memiliki kekurangan karena keikhlasannya tidak sempurna. Meski begitu, berharap balasan di dunia bukannya tidak boleh kan? Asalkan disebutkan dalam dalil, maka diperbolehkan. Contohnya, silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua, berharap untuk melapangkan rezeki. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa senang untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim, hubungan antar kerabat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja niat saat menjalankan silaturahim harus diikuti niat untuk mendapat pahala pula. Jika hanya ingin mengharapkan balasan dunia dan tidak mengharapkan balasan akhirat, maka orang tersebut terjatuh dalam kesyirikan. Jika dia melakukannya tetap mengharapkan balasan akhirat dan dunia sekaligus, dan dia melakukannya dengan ikhlas, maka ini tidak mengapa. Balasan Allah yang diperbolehkan di dunia adalah sebagai tambahan nikmat untuk orang tersebut, karena syariat telah menunjukkan adanya balasan dunia dalam amalan ini. Sekarang kita bahas perbuatan yang termasuk syirik besar yang ketiga, yakni ada dalam kategori syirik ketaatan. Maksudnya, seseorang beribadah bukan untuk mentaati Allah, tetapi untuk mengikuti guru, kiai, atau ustadz mereka. Misalnya seorang ustadz menyuruh melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah dan nabinya. Sekarang ini sering kita temui di sekitar kita suatu perkara yang sudah jelas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keharaman atau kehalalannya, tetapi dibantah seseorang hanya berdasarkan pendapat ustadz ataupun kiainya. Jadi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dikalahkan dengan ucapan ustadz, kiai, guru, atau syekhnya. Hati-hati dengan perbuatan seperti itu. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أَحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Memang benar, kita beribadah mengikuti ustadz, kiai, atau orang soleh yang lain. Tetapi sikap kita yang mendahulukan pendapat guru, ustadz, atau kiai yang jelas-jelas bertentangan dengan makna ayat dan sunnah, maka ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Yakni syirik karena lebih taat kepada manusia dibanding Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kiai menyuruh meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, padahal sudah jelas larangan meminta selain kepada Allah. Sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak beribadah kepada rahib atau pendeta. Tetapi para rahib dan pendeta tersebut menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Contoh ini persis yang dikisahkan Nabi SAW saat menafsirkan ayat At-Taubah ayat 31 tadi. Rasul bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam, "Tidaklah kami beribadah kepada mereka," kata Adi bin Hatim. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka yaitu menaati mereka dalam kemaksiatan." Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kita lanjutkan dengan kelompok syirik besar yang keempat, yakni karena syirik kecintaan atau muhabah. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang lebih mencintai manusia, nabi, atau makhluk lain dibanding Allah sendiri. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Berkata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin di dunia, dan tempat kembali mereka di akhirat tak kala mereka telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, dan tandingan yang mereka ibadahi bersama Allah. Mereka mencintainya seperti kecintaan mereka kepada Allah, dan dialah Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Tidak ada tandingan baginya dan tidak ada sekutu. Adapun apabila dia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya sebelum maut menjemput, Allah akan mengampuninya. Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Nah pemirsa, demikianlah 4 kategori syirik besar yang harus menjadi perhatian kita. Namun masih ada lagi yang disebut syirik kecil. Apa saja yang termasuk kategori syirik kecil ini? Jangan lewatkan untuk terus mengikuti episode lanjutan syirik. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.